kemana aja melangkah, apapun ibadahnya, apapun yang kita ingin yakini dan lain sebagainya, lihat di situ ada Rasul sama sahabat apa enggak. Kalau nggak ada Rasul sama sahabat, silakan pilih jalan lain. Tapi kalau ada, stay di situ. Bismillah, Drabanian Stars. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Brother and sister, gimana kabarnya antum semua? Alhamdulillah, Masya Allah. Senang sekali kita bisa kembali berjumpa di Drabanian Stocks, sebuah video podcast dengan konten yang ringan, menarik insya Allah dan penuh manfaat bersama guru kita Al-Ustadz Muhammad Khalid Syariah Hafidhahullahu Ta'ala. Dan seperti biasa, di akhir sesi kita akan mensupport usaha kamu semua yang sedang merintis atau sudah berjalan. Kita akan promokan produk-produk kamu semua di sini dan semoga Allah mudahkan jadi jalan kebaikan dan rezeki buat antum semua. Dan ini free, tanpa biaya. Silakan bisa mengontak admin kita dan terbuka juga peluang untuk bisa mensupport operasional dakwah kita di Drabanian, insyaallah semoga Allah mudahkan. Dan kita langsung saja menyapa guru kita Al-Ustadz Muhammad Khalid Syariah Hafidhahullahu Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat Ustadz. Alhamdulillah. Masya Allah, senang sekali bisa berjumpa dan kembali kita akan ngobrol-ngobrol Ustadz seputar permasalahan hijrah, teman-teman yang baru belajar tentang Islam dan sebagainya. Terkait tentang di awal-awal belajar ataupun sudah belajar, nih gue nih sedang proses belajar, perbaiki sholat, perbaiki lagi mengenai Islam tuh seperti apa. Tetapi sampai pada sebuah fakta ya, kok Islam tuh banyak ya, dalam artian tuh ada berbagai macam yang mengaku Islam dan berbel Islam, tapi yang ini bilang begini boleh, yang itu bilang begitu nggak boleh gitu kan. Nah PR kita nih buat yang baru belajar ini gimana Ustaz untuk tahapan melalui proses ini untuk di awal? Iya Ustaz. Gitu ya. Barakallahu fiik. Dasarnya sih sebagaimana yang Allah katakan ya, udkhulu fis-silmil kaffah. Masuklah ke dalam agama Islam secara kafah. Oke. Sekarang tarik aja ya. Pada saat Allah Azza wa Jal menurunkan ayat ini turun kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Berarti kan pada saat Allah memerintahkan seluruh umat ini untuk masuk Islam secara kafah, secara keseluruhan, berarti Islamnya siapa yang dimaksud di situ? Islam dibawa oleh Allah dan Rasulnya ya Ustaz. Nah, Islam yang ada di saat itu tuh, Betul. di saat ayat itu turun. Oke. Islam di saat zaman itu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyu-wahyunya. Itulah Islam yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Gak ada Islam yang lain selain itu. Makanya yang paling tepat nih buat kita ya dalam perjalanan hijrah ya tadi ya kan Om bilang ya. Betul. Dia lagi belajar lagi. Banyak banget ngeliatnya. Sebenarnya banyaknya, kasarnya banyaknya apa ya? Banyak kelompok-kelompok kali ya. Banyak kelompok-kelompok tuh udah menjadi sunnatullah, udah menjadi ketentuan Allah Azza wa Jalla sebagai ujian buat kita. Sunnatullah bahkan ya. Kenapa? Karena dalam hadis Nabi SAW mengatakan bahwa agama Islam ini, umatnya Rasulullah SAW ini sataftariqu ila 73 firqatan. Mereka akan terpecah menjadi 73 golongan. Oke. 73. Sebagian para ulama mengatakan lebih dari 73. 73 ini hanya mengatakan bahwa bilangan perpecahannya banyak gitu aja sih. Tapi Nabi SAW itu ditanya sama para sahabat. Terus siapa yang satu ini ya Rasulullah? Dan ini adalah kecerdasan para sahabat dalam bertanya. Dia nggak menyibukkan dirinya dengan 73. Banyak banget. Iya ya. Banyak banget. Dia nanya satu aja, ini siapa? Kalau kita tahu kebenaran nanti otomatis kita pun tahu dengan apa? Keburukan yang mana, kesalahan yang mana. Makanya Rasulullah SAW mengatakan ma'ana alaihil yawma wa ashabi. Yang agama kata Rasulullah, yang di atasnya tuh ada aku dan sahabat-sahabatku. Ini udah jawaban deh sebenarnya secara singkat nih. Singkatnya ya. Ada Rasulnya, ada sahabatnya. Makanya kemana aja melangkah, apapun ibadahnya, apapun yang kita ingin yakini dan lain sebagainya, lihat di situ ada Rasul sama sahabat apa enggak. Kalau nggak ada Rasul sama sahabat, silakan pilih jalan lain. Tapi kalau ada, stay di situ. Masya Allah. Iya kan? Sudah pernah di satu hadis Rasulullah SAW tuh
ngegarisin satu garis gitu. Khattalan Rasulullah SAW khattan, garis red gitu, garis lurus satu. Kemudian di samping kanan, di samping kiri ada garis-garis lagi pendek-pendek. Setelah Rasulullah SAW garis itu dan sahabat ngeliat, Rasul tuh bilang ke para sahabat, hadhihi sabili, inilah jalanku. Di dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW itu membawakan surat Al-An'am ayat 153. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabili. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi SAW tuh, ini jalan yang lurus nih, jalanku. Ikuti yang ini. Jangan ikuti jalan-jalan yang banyak ini. Dari sini kan kita paham, memang kesesatan tuh banyak, pintunya banyak banget, tapi kebenaran satu. Makanya para sahabat tuh nanya, gimana cara tahu yang benar gitu loh. Ini yang paling penting. Makanya di situ kita bisa mendapatkan firman Allah Subhanahu wa taala, contoh dalam surat At-Taubah ayat ke-100 misalnya. Dalam surat At-Taubah ayat ke-100 itu kan Allah Azza wa Jalla mengatakan, was-sabiqunal awwalun minal muhajirina wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan kalangan ansar. Mereka ini dapat ridha Allah nih. Mereka dapat ridha Allah. Nah, kalau mereka udah dapat ridha Allah, terus apa kabar dengan kita? Kita muhajirin kagak, ansor kagak. Iya enggak? Kita nih bukan bagian mereka gitu. Iya, loh, betul. kasarnya. Terus gimana caranya kita biar bisa dapat ridha juga kayak mereka mendapatkan ridha Allah kan gitu? Jawabannya adalah walladzina taba'uuhum biihsan, kata Allah. Yang ngikutin mereka dengan baik pun radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha sama mereka, mereka pun ridha sama Allah. Kita dapat hal yang sama, Ustaz. Kapan? Saat ikut Muhajirin sama Ansar. Ya Allah. Maka ini satu poin yang paling besar tuh masalah ini. Kita mesti ngikutin para sahabat. Jejak kita mesti ngikutin jejaknya para sahabat. Makanya dalam ayat yang lain, surat An-Nisa contohnya, 115. Di surat An-Nisa 115 itu kan Allah mengatakan, وَمَا يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas baginya kebenaran dan mengikuti selain jalan orang-orang mukmin, mengikuti jalan selain orang-orang mukmin. Nanya lagi kan? Orang-orang mukmin waktu ayat ini turun siapa? Ya turun pada Rasulullah dan dapatnya para sahabat saja. Para sahabat. Berarti orang mukmin yang dikatakan oleh Allah dalam ayat ini, siapa yang paling baris pertama? Sahabat. Siapa yang tidak mengikuti jalurnya para sahabat? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kami biarkan ia leluasa berkelimangan dalam kesesatan dan kami masukkan ia ke dalam jahanam. Masya Allah. Ya, Kita nggak punya jalan lain kecuali ngikutin para sahabat. Dengan banyaknya yang tadi tuh kita bingung segala macam. Kan Rasul udah bilang kan, innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Yang hidup setelahku nih pasti ngelihat perpecahan banyak. Oke, pertanyaan sekarang lihat enggak? Kejadian, Ustaz, banyak banget ya. Banyak banget, bahkan sangat banyak. Sangat banyak. Ngomong ini, ngomong segala macam udah diomongin. Tapi Nabi SAW nggak cuma memberikan kita, ini hati-hati nih ada virusnya. Tapi Nabi SAW juga ada antivirusnya, ada jalan keluarnya. Apa jalan keluarnya? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidil mahdiyyin tamassaku biha wa 'adha 'alaihi bin nawajid. Peganglah jalanku dan jalannya para khulafa'ir rasyidin. Makanya kita ini udah kalau mau aman ikut jalan mereka udah. Ini orang-orang yang diridhoi oleh Allah nih, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Abu Hurairah, Abdurrahman bin Auf dan lain sebagainya. Ikuti mereka. Kalau ente datang satu jalan gak ada merekanya, cabut udah. Berarti salah. Berarti salah. Masya Allah. Tadi saatnya kita ya jalan lebih simpelnya memudahkan adalah fokus terhadap jalan yang satu saatnya. Yep. Yang kenyataannya tadi kan banyak jalan yang lain. Nah, kadang-kadang suka kepo saat ini seru nih, ya kan? Seru nih ikut ini. Jadi bingung sendiri saatnya. Bingung sendiri. Kan? Ada satu muridnya Ayyub As-Sikhtiyani. Ayyub As-Sikhtiyani salah satu imamnya Ahlussunnah di zaman itu. Dia punya murid tapi biasanya rajin terus nggak datang. Terus nggak datang, tanya kan kemana nih orang nih. Ternyata diketahui bahwa dia datang ke salah satu kajian lain. Sedangkan yang didatengin itu gurunya tuh ya gitu deh, ya keluar dari jalurnya para sahabat. Oke. Ayyub Sikhtiyani bilang kenapa dia datang ke situ gitu loh. Ternyata begitu ketemu ditanya, dia punya yang antik-antik, dia punya yang aneh-aneh gitu loh.
Dia ngomongannya nggak itu aja, nggak tauhid doang. Masya Allah. Gitu. Beda nih, seru nih gitu ya. Beda, aneh-aneh gitu loh. Jadi kita pengen coba dan akhirnya namanya manusia sama yang aneh-aneh demen. Oke. Tapi apa kata Ayyub As-Sakhtiyani? Justru kami nih Ahlus Sunnah ngeri sama yang aneh-aneh. Karena agama itu bukan hal yang aneh-aneh gitu loh. Agama itu kita turunin aja jalurnya sudah. Sahabat gimana ya kita begitu. Makanya kalau kita lihat prakteknya para sahabat, bahkan prakteknya para tabi'in dan lain sebagainya, kita lihat bahwa mereka tuh emang gak mau lepas dari jalurnya para sahabat. Contohnya Imam Ahmad deh. Imam Ahmad waktu dia punya fitnah, kena fitnah besar itu kan. Besar, betul, insya Allah. Masalah Al-Quran itu perkataan Allah. Kalau yang bilang Al-Quran itu makhluk berarti dia sedang mengatakan bahwa Allah gak bisa bicara dan itu merupakan kekufuran. Oke? Pendapat ini dipegang oleh khalifah di zaman itu Al-Wathiq. Sampai akhirnya Imam Ahmad ini kokoh dalam pegangannya bahwa Al-Quran itu adalah perkataannya Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai akhirnya dimasukin penjara Imam Ahmad. Dimasukin penjara sampai Al-Wathiq itu akhirnya ingat, ini kita punya salah satu orang tua di penjara dan dia kokoh bahwa Al-Quran itu adalah perkataan Allah Subhanahu Wa Taala bukan makhluk. Dia mau adu sama ulamanya dia, namanya Ibn Abi Duat. Sampai akhirnya Imam Ahmad keluar dari penjaranya, ditemuin sama Wathiq, ngobrol sedikit, akhirnya Imam Ahmad minta dibukain. Jadi penjaranya tuh benar-benar di rantai, terus rantainya dibelenggu gitu, terus ada yang itu ya? pemberat. Oh, Masya Allah. Seperti itu keadaannya. Udah sepuh lagi Udah sepuh, Imam Ahmad waktu itu udah sepuh banget. Sampai akhirnya minta dibukain, wudu, sholat, kemudian mulailah berdiskusi tentang Al-Quran itu makhluk. Kata Imam Ahmad, saya nanya duluan deh sama Ibn Abi Duat. Nanya duluan, begitu nanya duluan, Ibn Abi Duat nih dibilangin sama Imam Ahmad, wah Ibn Abi Duat, ini yang kamu dakwahkan ini bahwa Al-Quran itu makhluk itu, ya, itu pernah didakwahkan juga nggak sama Rasul SAW? Lihat ya, gimana mempraktekkan jalurnya Rasul dan para sahabat. Pernah nggak Rasul tuh mengatakan, wahai kaum muslimin, yakinilah bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Pernah nggak ente dapetin riwayat itu? Kata si yang Ibn Abi Duat ini, dia bilang, nggak pernah. Kalau Abu Bakar, pernah dengar nggak Abu Bakar ngomong gitu? Enggak juga. Umar? Enggak juga. Utsman? Enggak juga. Ali? Enggak juga. Ini semuanya enggak nih. Kok bisa ente nongol ngomong gitu? Kan gitu kan? Kata Imam Ahmad rahimahullah, pilihannya cuma dua. Mereka, para Rasul dan Khulafa Rasyidin ini tahu bahwa Al-Quran itu makhluk, namun mereka diam. Itu pilihan pertama. Pilihan kedua, mereka nggak tahu, cuma ente yang tahu, kata Imam Ahmad. Akhirnya, kata Imam Ahmad, kalau ente milih pilihan yang pertama, mereka tahu dan mereka diam, maka ente tahu dan ente mesti diam, gak boleh dakwahin, karena ngikutin mereka. Pilihan kedua, kalau ente bilang, mereka gak tahu, cuma ente yang tahu, faluka ibn luka. Ya bahasa kita bahalul deh. Yes. Iya gak? Ini kacau nih berarti. Masa bisa ente doang yang tahu, Abu Bakar pada gak tahu? Ya Allah, siapa? Sampai Al-Wathiqnya juga ketawa. Gitu loh. Tapi dari situ, diam si Ibn Abi Duat. Benar juga, ini kita ngikutin siapa? Ya Allah. Rasul ngomong kagak, Abu Bakar enggak, Umar enggak, Utsman enggak, Ali enggak. Ngikutin siapa? Dari prakteknya Imam Ahmad tentang masalah ini, kita bisa ngerti bahwa jalur yang paling tepat tuh di situ ada sahabatnya. Ya Allah. Di situ ada sahabatnya. Betul. Kalau nggak ada sahabatnya, berarti puter balik, salah ente. Masya Allah. Salah. Sebaik-baik contoh mereka yang dapat langsung dan dapat pemahaman langsung dari Rasulullah Ustaz ya? Sallallahu alaihi wasallam, betul. Sallallahu alaihi wasallam. Dan ya ini sebuah solusi ya Ustaz buat kita yang baru belajar ngeliat sebuah kebingungan tadi tentang dicek sahabat melakukan apa tidak gitu. Yep, betul. Sahabat Kalau melakukan ada apa enggak? mengajarkan dan boleh nanya ya, Ustaz, Pak Kiai ini ada contohnya, ada sahabat melakukan apa tidak gitu ya? Sama kayak memahami Al-Quran juga. Ente memahamin satu ayat nih, nggak bisa ente semau ente memahaminnya. Hadis juga gitu, nggak bisa semua ente. Mesti lihat sahabat gimana. Kan nih ayat, nih hadis, nggak cuma di kuping ente doang didengarnya. Sahabat juga udah pernah dengar, Umar pernah dengar, Utsman pernah dengar. Nah, gimana respon mereka dengan ayat tersebut? Gimana respon mereka dengan hadis tersebut? Ikutin mereka. Mereka udah selamat. Masya Allah. Ibnu Mas'ud kalau tidak salah dia bilang, man kana mustanan falyastan nabi man qad mat. Kalau pengen ambil contoh yang udah meninggal. Haula'i ashabu Muhammad SAW. Mereka adalah para sahabatnya Nabi SAW. Hatinya lebih bersih, ilmunya lebih dalam. Masya Allah. Zen. Ini ya sebuah jalan solusi, jalan terang untuk mengatasi kebingungan saat ya. Fokus pada jalan satu itu ya. Iya. Masya Allah. Apapun itu masalahnya, apapun itu. Apapun itu. Baik.
Guys, tadi sudah sebuah kabar ya bahwa pastinya akan banyak kita melihat perselisihan, perbedaan, dan itu sebuah sunnatullah Ustaz ya. Betul. Dan saran dari Rasulullah adalah ikuti jalan. Jalannya beliau dan para sahabatnya, tentunya murid-muridnya. Oke. Kalau muridnya nggak bisa diikutin itu tanda berarti gurunya buruk. Betul nggak? Kalau ente bilang anak nggak mau ikutin Abu Bakar dan Umar, Abu Bakar dan Umar ini gurunya Rasul. Ya Gitu. salam, Masya Allah. Iya kan? Kalau ente nggak mau ikutin berarti ini celak gurunya juga. Masya Allah. Guys, ini sebuah pancingan kembali buat kita untuk terus kembali belajar ya. Belajar tentang bagaimana jalan yang ditempuh dilalui oleh Rasul dan para sahabatnya. Betul. Ya, sebaik-baik contoh, nggak mudah. Pastinya proses kebingungan itu ada Ustaz ya. Tapi juga belajar jangan sendiri Ustaz ya. Soalnya kalau nggak gitu, Sama guru. apalagi saat pandemi begini, buka YouTube, Semuanya keluar. muncul keluar. Ya kan? Berarti asalnya rekomendasi kali Ustaz ya. Kita mesti belajar kemana aja? Ya para memang Ustaz-Ustaz dari Ahlu Sunnah ya banyak di YouTube. Alhamdulillah Ustaz-Ustaz kita seperti Ustaz Ustaz Firanda, Dr. Firanda, ya ada Dr. Sofyan Baswedan, ada Ustaz Abduh yang aktif banget di YouTube ya. YouTube ya. Banyak sih yang aktif di YouTube. Siapa lagi ya? Masya Allah. Ustadz Sofyan Hafidhullah ya. Sofyan. Dr. Sofyan. Kemudian juga Ustaz Badru juga banyak di YouTube ya. Banyak di YouTube. Alhamdulillah. Masya Allah. Para Dan Ustaz-Ustaz kita. ya, dan nggak usah sungkan untuk bertanya, minta rekomendasi saja. Karena inilah jalan tempuh kita. Buat makanan atau baju keren aja kita nanya, lu pakai apa gitu ya. Masya Allah. Bener Makan di mana? Bener. Asik. Masa buat agama nggak peduli ya? Masya Allah. Guys, gimana? Menarik ya? Dan iya lagi pancingan, podcast singkat, gak bisa panjang-panjang. Mudah-mudahan ini bisa memancing teman-teman saat ya. Buat belajar. Untuk bisa belajar dan ikuti terus stay tune kita. Dan terima kasih banyak buat yang telah mensupport nih tadi ya. Baju yang kita pakai, alhamdulillah Ustadz pakai, Anda juga pakai. Terima kasih banyak kepada H, ya, brand H. Brand baju muslim sejak tahun 2018 yang ingin menularkan semangat hijrah Ustadz, untuk mendukung teman-teman yang mau hijrah, berubah lebih baik, tetapi pingin beraktivitas, tetapi juga dengan tampilan yang oke punya insya Allah. Dan bahannya nyaman nih Ustadz. Ini bahan linen yang udah dicuci, jadi nggak perlu khawatir. Terima bungkusnya, buka langsung pakai. Aman insya Allah. Iya Ustadz, dicuciin Masya Allah. Dan silakan untuk bisa cek di akun yang telah kita umumkan, tinggal kontak ya, Masya Allah, cek Instagram. Dan kita lagi base-nya di Bandung, kita lagi promoin produk-produk Bandung nih, Masya Allah. Mantap ya. Dan ngomongin Bandung Ustaz, biasanya ada hidangan nggak lengkap kalau di Bandung tuh nggak ada hidangan spesial. Betul. Ya, Masya Allah. Bandung nggak kuliner, salah dia, salah Ustaz. Kita lihat apa yang akan muncul di hadapan kita pada kali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Yang terkenal banget di Bandung. Ngapain muter? Oh muter. Ustaz belah sana. Framingnya harus bagus. Oh udah bagus. Oke. Guys maaf ya. Ini kita lihat juga nih orang nih. Sate marangi sapi dari Koh Angga. Ustaz silakan. Ini kayaknya dulu pernah juga masuk ya. Iya kayak pernah muncul dulu ya. Masya Allah. Mana aja. Baik Ustaz, pardon. Ustaz ini sate marangi Koh Angga, spesialnya dago ya, dago Bandung. Ini spesial banget ya, siapa yang nggak tahu ya, makanan khas Sunda, aslinya Purwakarta. Itu biasa pakai daging sapi, itu kambing juga ada. Ini kan sapi Ustaz, Masya Allah. Dan sate marangi Koh Angga ini sudah berjalan lebih dari 2 tahun lalu. Ustaz punya cita rasa yang khas, unik, dan spesialnya ini sambalnya Ustaz. Satenya sih seperti biasa, bumbu kecap. Ini sambal cocoknya, ada tomat, bumbu pedesnya. Kayaknya nggak lengkap kalau kita ngomong lagi, dicobain ya. Masya Allah. Dan silakan sambil saat mencoba, silakan untuk bisa langsung hubungi Instagramnya, bisa pesan antar juga. Makan di tempat juga sang udah boleh, tapi tetap jaga jarak. Masya Allah ya, Masya Allah. Dan juga saya bisa langsung di Surapati ya, Surapati Dago, dekat-dekat sini. Dan kita akan coba setelah ini, kalau enak kita akan serbu ya ke sana ya. Mudah-mudahan panitia kode. Oke, baik, Masya Allah. Baik, terima kasih banyak teman-teman sekalian. Kita izin ya, setelah ini kita akan closing karena sudah terhidang, kita akan coba. Terima kasih banyak dan stay tune terus di program kita Draban and Stock yang akan tayang di YouTube, Instagram TV, Spotify juga. Dan jangan lupa like, komen, dan share. Dan save juga, jangan lupa. Mudah-mudahan ini sebuah manfaat kebaikan buat kita semua. Dan kita akan berjumpa di segmen berikutnya. Terima kasih banyak. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Tafadhol Ustaz. Masya Allah.